Hai hai Virgo, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Saya aneh ngelihat bayangan saya sendiri. Coba saya puter deh. Hah, begitulah ya. Oke, em, ini adalah bacaan untuk kalian di minggu depan. So, 1 minggu. Karena saya tahu saya tidak mungkin bisa bikin daily reading lagi, ya. Untuk gantinya saya bikin kayak one card reading di TikTok dan snack video. Jadi bolehlah kalian intip-intip ke situ ya. Ada cari aja yang Virgo. Pasti akan ada yang Virgo. Terus oh ya, sebelum lupa, terima kasih udah support channel ini, Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Dan untuk kalian yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga menjadi baik untuk kalian semua yang menunaikannya dan tuntas dari depan sampai belakang, ya kan? Dan bukan hanya sekedar puasanya, tapi juga makna di dalamnya, dimana itu tentu saja akan membuat kalian yang melakukannya itu menjadi lebih baik dalam hal hubungan dengan Sang Pencipta, juga dalam hal hubungan dengan sekitar, semesta, dan sesama. Karena kan hakikatnya dari sebuah puasa itu, karena saya bukan muslim tapi saya juga berpuasa ya. I'm not Christian juga, oke. Okay? So I'm not Christian, I'm not Muslim. Tapi ada puasa juga di saya, di kepercayaan saya. So itu adalah satu momen di mana kita bisa menahan segala yang ada di kemanusiaan kita atau di ragawi kita, gitu. Puasa buat saya adalah hal yang harus dilakukan pada saat saya mungkin terlalu emosional, terlalu begini dan terlalu begitu di keduniawian saya, di kedagingan saya. Itu saya akan berpuasa. Di samping mengikuti ada beberapa masa-masa puasa juga di kepercayaan saya, gitu. Anyway, hari ini bacaannya untuk minggu depan ya, my dear. So, saya akan ambil satu kartu aja. Oke, di kartu yang very tarot card. Oke, saya ambil satu aja, ambil ya. Berarti saya milih ya. Oke, biasanya suka dipilihin tapi yang ini enggak, saya yang milih. Wait, jangan khawatir. Baru saya bilang saya yang milih, ternyata dipilihin dua lagi. Ya udahlah ya, maunya gitu. Oke, fine. 2 apa 3? 3. Oke, fine. Ini yang perlu digarisbawahi untuk seminggu depan ya, Virgo ya. Seminggu depan. 3 dan 3-3-nya energi yang berbeda. Ada energi api, ada energi tanah, energinya kita, dan satu lagi energi air. Yang nggak ada cuma udara. Tapi buat saya itu bagus. Soalnya udara, ya tahu sendiri lah ya, udara tuh kadang-kadang mood swing. Ya sesuai lah ya dengan elemennya. Oke, kita bacain aja. Saya bacain aja dari satu-satu ya. Apa yang terjadi minggu depan. So ini untuk pengingat di minggu depan. It's time to take action, Virgo. Jangan mager baik. Oke. Segala macam yang membuat kalian males di minggu-minggu lalu, oke. Karena saya merasakannya dan beberapa komen dari kalian juga, iya Mbak Lucy saya juga males. Oke. So minggu depan nggak males-males lagi ya. Nggak males-males lagi ya. It's time to take action. Saatnya untuk memulai sebuah aksi, melakukan sesuatu good things. Berarti nggak males-malesan ya. Hari Minggu ini kayak bersenang-senang tidak apa-apa, tapi hari Senin mulai set up lagi ya. Kalau pelari itu udah mulai ancang-ancang mau lari ya, kayak gitu. Oke, Virgo, ayolah. Saya lebih tua dari kalian, tapi saya masih semangat untuk bekerja, cari cuan. Oke?
Be fearless and happily pursue your most treasured dream. Be fearless. Nggak usah takut, nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Dan secara berbahagia, senang mengejar mimpi-mimpi kalian, mimpi saya, mimpi kita. Kalau aku bilang mimpi kita, kayaknya kita sama gitu ya. Kayak kita punya hubungan terus punya mimpi yang sama, enggak ya, enggak. Maksudnya mimpi kalian dan mimpi saya gitu lah ya. Jadi masing-masing dari kita punya mimpi, itu yang harus dikejar. Tapi dengan apa? Dengan tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Karena yang kemarin yang bikin saya males tuh kekhawatiran. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan kalian males, tapi kalau saya kekhawatiran, ada something kekhawatiran yang membuat saya akhirnya males gitu kan. Males bikin konten, bangun jam 2 tapi nggak bikin konten, itu kan kayak males banget ya nggak sih? Kan berangkatnya jam 7, so 5 jam ngapain aja, buset deh. Virgo, saya maksudnya. Segitu magernya, oke. Tapi itu nggak apa-apa, udah lewat. Minggu depan, kejar lagi mimpinya. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas, nggak usah takut. Juga nggak usah apa, tapi dengan apa? Happily. Berbahagia. Ya, dengan gembira. Itu aja. Amazing career opportunities. Career opportunities. Good, Ini tentang karir kalian. Terus ada yang nanya, Mbak Lucy, saya kan nggak punya kerjaan. Terus nggak ada hubungannya dong dengan karir. Saya ketawa loh baca komen yang kayak gitu. Non, kayaknya cewek ya. Oke, atau bro, atau kalau cowok ya bro, non. Umur kalian berapa sih? Kalau kalian pada saat ini bersekolah, studi, dan itu yang kalian kejar, karena itu adalah menyelesaikan studi kan impian juga, ya kan? Kalau kalian udah selesai sekolah and then mager, terus mimpi kalian tuh apa? Duduk diam nonton YouTube. Terus apa yang kalian mau kejar dengan itu? Oh bisa Mbak Lucy, saya mau jadi YouTuber. Do it! Lakukan! Jangan cuma bercita-cita doang. Kalian tahu nggak? Saya juga menonton banyak banget YouTuber sebelum saya memulai channel ini. Saya suka Nancy Judge, saya suka siapa itu? Hanifah, saya suka Detektif Aldo, saya suka Hirotama Radivan, saya suka Arto Kelsambunan, saya suka Nadia Omara. Saya suka banyak YouTuber yang ngomong, ngomong. Makanya channel saya walaupun tentang tarot, saya juga banyak ngomong. Karena tarot is about the card. You can buy the card. Kalian bisa beli kartunya, buka sendiri, lihat artinya di Google, bisa. Tapi kalau kalian berada di channel saya, itu berarti kalian mau dengerin omongan saya, kan? Dan omongan saya nggak bullshit. Karena saya ngomongin tentang kejadian sehari-hari, kehidupan sehari-hari sesuai dengan pesan yang tersirat dari si tarot, kemudian dihubungkan dengan pengalaman hidup saya. Dan by the way, Baswe, saya sudah 50 lebih, so setengah abad lebih saya menghuni dunia ini. Pasti ada banyak di antara kalian yang jauh lebih muda dari saya. Ada juga sih yang lebih tua, tapi sedikit banget. Kebanyakan yang lebih muda. So kalian kan belum mengalami pengalaman seperti itu. Kalau yang jelek-jelek mendingan jangan, di skip aja, yang bahagia-bahagia aja. So kalau kalian bilang, saya nggak melakukan apa-apa Mbak Lucy, sekolah enggak, studi enggak, karir juga nggak punya, terus ngapain? Virgo kan nggak gitu. Virgo tuh harusnya punya sesuatu gitu. Nggak ada modal Mbak Lucy, nggak ada. Sekarang banyak kok melakukan hal-hal tanpa modal. Kalau kalian masih ada yang kasih makan, nah bersyukurlah, masih punya ayah ibu begitu, bersyukurlah. Tapi lakukan sesuatu untuk hidupmu, apapun itu, sekecil apapun itu. Biarpun dapatnya cuma nggak seberapa menurut orang, tapi lakukan. Dan bersyukur untuk hal kecil. Jangan bilang hidup saya cuma melek nonton TV atau nonton YouTube, dan ya udah begitu aja berakhir. No. Kalian harus punya mimpi dan kalian harus mengejar mimpi itu. Dan minggu depan itu adalah
Satu momen di mana kalian harus mengejar mimpi kalian dan jangan mager lagi. Itu pesennya dari kartunya. Dan itu yang akan terjadi di hari Senin sampai Sabtu minggu depan. Kejar mimpi kalian. Oke, Virgo. Lanjut. Three of Summer, Three of Cups. Biasanya tahu kan bicara tentang apa? Orang-orang yang support kalian. Kemarin saya pernah bilang, saudara kagak support nih, giliran teman malah support, but that's the truth. Ada yang gak suka saya ngomong gitu, it's okay, tapi itu kenyataan. Sesimpel saya posting foto saya di kantor baru saya, yang komen, yang like adalah teman-teman saya. Saudara saya, adik saya, none. Tidak ada yang komen. Ya, teman-teman saya yang komen. So, kalau itu terjadi kepada kalian, it's okay. Tidak harus mereka support kalian. Tapi kalian kalau bisa support mereka. Orang-orang apalagi yang punya pertalian darah itu akan tetap menjadi saudara kalian karena memang dipersatukan oleh darah. Gitu. Tapi memang tidak semua yang kita anggap saudara itu punya pertalian darah. Kadang-kadang teman itu bisa lebih dari saudara secara rasa, tapi secara blood, secara darah ya tetap aja adik-adik kita, kakak-kakak kita, saudara-saudara kita, orang tua kita terutama, itu adalah bagian dari kehidupan kita. Oke, saya ngomongin begitu bukan menjelekkan mereka, saya cuma ngasih fakta, saya cuma ngasih kenyataan. Gitu aja, oke? Karena banyak saudara yang iri sama saudaranya. Temen juga gitu sih ya, oke. Anyway. News worth celebrating, announcements such as a wedding, graduation, or birth, friends you cherish. Okay. Pertemanan yang bisa kalian andalkan. Di minggu depan, orang-orang di sekitar kalian mensupport apapun yang kalian kerjakan, terutama adalah orang-orang yang memang memiliki visi dan misi yang sama dengan kalian dan segitunya care sama kalian. Ada minggu depan ada. Oke. Dan kalian pasti punya, Virgo pasti punya. Ada yang lucu kemarin, salah satu dari bagian lain sih ya, dia bilang, saya boleh tebak zodiaknya Ibu Lucy nggak? Saya bilang boleh. Oh, dia panggilnya kakak. Kakak boleh nggak kak? Saya tebak. Saya bilang boleh. Dia langsung gini, Virgo ya kak. Karena mungkin karena kebiasaan Virgo tuh gampang banget ngobrol, walaupun sebenarnya introvert ya, tapi socialize-nya juga gampang gitu, bersosialisasinya juga gampang. Ada masa dimana wah halo, ada masa dimana bentar ya saya lagi kerja nih, jangan diganggu. Ada masa-masa kayak gitu kan Virgo, oke? So anyway, nggak tahu dia nonton ini karena menurut dia mantan pacarnya dia Virgo, jadi dia suka nonton bacaan Virgo karena dia hanya segelintir orang yang tahu bahwa saya baca tarot di YouTube. Somehow cuma 2 kayaknya yang tahu. Dia sama satu lagi. Yang lain belum tahu. Saya sih berharap jangan tahu lah. Nanti mereka datang ke ruangan saya cuma buat dibacain tarot lagi kayak masa dulu tahun 2008 tuh, astaga. Ya sudahlah, anyway. Yang selanjutnya adalah Two of Autumn. Kalau saya ngobrol gini jangan dianggap curhat ya. It's just like a conversation between me and you, okay? Ada yang bilang, iya kalau nonton Balusi kayak ngobrol. Iya memang saya ngobrol sama kamu, siapapun kamu yang nonton. Mau 1000 kayak 2000, ya udah saya ngobrol sama 2000 orang. 100 kayak 200, ya udah saya ngobrol dengan kalian, okay? Dan karena kita Virgo, kita bisa mengerti satu sama lain. Walaupun tidak semua Virgo sama, ya, okay? Two of Autumn atau Two of Pentacles, dan ini adalah energi kita ya. Two of Pentacles, juggling. Bring fun into everything you do. Oke, lakukan segalanya tuh dengan fun, dengan menyenangkan. Oke.
Juggling multiple priorities or job. Oke, beberapa pekerjaan akan dilakukan di minggu depan. Nah, kalau buat saya relate banget. Saya membawahi banyak divisi, so satu-satu harus diperhatiin, dan besok ada meeting, dan saya tahu apa yang akan terjadi. Pasti banyak hal yang harus saya tanggapi dan kerjakan gitu. Untuk kalian, silakan dihubungkan dengan kehidupan kalian. Intinya minggu depan minggu yang sibuk, oke? Thanks God aja tentang hal itu, karena kalau kalian masih sibuk berarti kalian masih hidup, ya nggak? Nggak mungkin kan kalian diem, buat apaan diem aja, nggak enak, enakan sibuk, oke? Kemudian an exceptional talent for multitasking. Oke, kalian Virgo sangat-sangat multitasking. Kenapa kadang-kadang mager? Ya itu kalian sendiri yang bikin kalian mager, nggak mau bergerak, ya kan? Padahal seharusnya kalian bisa bergerak lah ya, melakukan sesuatu hal lah ya untuk hidup kalian. Oke, Virgo. Iya, lanjut saya pakai ini aja ya, Wheel of the Year. Nggak mau pakai kartu itu, nggak apa-apa lah ya, kadang-kadang kita berimprovisasi. Oke. Bukannya bosen sama kartu itu, bukan, saya nggak pernah bosen sama kartu-kartu saya. Cuma, oke, 2, no, I need one more. Saya maunya satu lagi. Kenapa? Oke, 5 deh. Fine, 5. Apalagi yang akan terjadi minggu depan, my dear Virgo? Prince of Salice yang terbalik. Kalau Virgo menunggu seseorang datang, someone special, seseorang yang spesial datang gak minggu depan? Kartunya terbalik. Nah, tidak. The Empress. Ini kartu kita loh. Saya selalu ngelihat The Empress sebagai Virgo. I don't know why. Apakah posisi kalian minggu depan menyenangkan? Iya. Selama kalian menghilangkan kekhawatiran, ketakutan kalian terhadap hal-hal yang belum terjadi, yang masih ada di pikiran kalian, muter-muter, kita overthinking, ya kan? Nggak apa-apa, namanya juga Virgo. Muter-muter ya di kepala, so itu bikin khawatir. Jangan khawatir, oke? Saya khawatir memang dengan satu hal, tapi akhirnya saya pikir, ya udahlah, pasrah aja lah. Whatever will be lah. Apapun yang terjadi, terjadilah, gitu kan? So, posisi Virgo di minggu depan, it's good, bagus banget. Apalagi, Four of Pentacles ya. Beberapa hal ini kayaknya yang jadi worry buat kalian, yang kekhawatiran kalian. Apa? Keuangan. Tidak cukup. Bukan gak ada, tapi gak cukup. Itu yang jadi kekhawatiran, bener gak? Oke? Ya, kalau buat saya relate. Minggu depan apakah itu cukup atau tidak cukup, my dear? Kalau dibilang tidak cukup, tidak cukup. Tapi kalau kalian bilang cukup, cukup. So, seberapa yang kalian dapat, seberapa yang kalian punya, itu aja ya. Jangan berangan-angan punya lebih dari itu gitu. Untuk keuangan minggu depan, oke? Berceceran soalnya. Soalnya berceceran, maksudnya apa yang kalian dapat ya dikeluarkan lagi, dikeluarkan lagi gitu. Ya udahlah ya. Aduh, ini lagi siapa yang nunggu nih? Knight of Salice. Menunggu kekasih datang. Tadi menunggu someone spesial ya. Kalau ini kekasih yang datang. Oh, I see. Yang tadi tuh buat orang yang memang sudah punya hubungan. Nah, ini buat orang Virgo yang masih single, dan apakah akan datang minggu depan seseorang yang memberikan sesuatu cinta lah gitu? Enggak. Enggak, minggu depan enggak. Ace of Swords yang terbalik, oke? Beberapa dari kalian, I think termasuk saya ya, masih berada di posisi yang belum sebenarnya solid karena ada The Empress. Tapi solidnya itu karena memang semesta udah ngejadiin kita seperti ini gitu loh. Ya, solidnya itu, tapi kan masih banyak kekurangan-kekurangan di sekitar kita yang harus kita penuhi. Nah, itu masih terbalik. Jadi minggu depan memang beberapa dari kalian posisinya memang enak. Karena ini tidak resonate buat semua ya. Oke. Posisinya memang bagus, tapi pada saat kalian mengambil keputusan, kemudian melakukan sesuatu,
itu belum tentu sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Jadi bukannya enggak, ada, sama kayak keuangan, bukannya enggak ada. Tapi segini yang masuk ya segitu juga yang keluar. So mungkin belum bisa memenuhi apa yang misalnya kalian harus bayar kayak gitu ya. Mungkin belum bisa memenuhi itu karena memang ya belum waktunya untuk itu gitu ya. Oke, so ya kayak gitulah. Semoga kalian mengerti ya. Yes or no mau? Yes or no ya? Satu aja. Oke, satu aja. Yes or no? Silakan menanyakan sesuatu dan jawabannya adalah no. No. Oke, jawabannya no. Kalau pertanyaan saya apakah saya bisa bayar hutang? No. Sorry, maaf, saya belum bisa bayar hutang. Baiklah. Saya ambil kartu ini ya. Ya jatuh. Nanti aja saya beresin. Dari Fairy Oracle Card untuk pesannya. Satu aja. Transformasi. Apa yang perlu ditransformation di minggu depan? This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Diharapkan minggu depan ya, my dear Virgo, kalian ikutin aja perubahannya. Ya. Karena apa perubahan di dalam hidup kalian minggu depan? Karena itu untuk kepentingan yang lebih besar di dalam hidup kalian, yang mungkin kalian belum ketahui saat ini. Suatu hari nanti dan kalian bisa mengerti dan kalian bisa tahu dan kalian bisa bilang, ya itu tahu artinya, itu ya. Oke. Embrace your transformation, dan perubahan itu perlu kalian jalani. Dan perlu kalian lalui. Dan bukan hanya itu, tapi dengan dengan keikhlasan ya, dengan hati terbuka, pikiran terbuka gitu ya. The best is yet to come. Ya ampun, saya goosebumps loh. Saya ngerasa wow, ini pesennya wow banget gitu. So apapun perubahan, transformasi yang terjadi minggu depan, mungkin ya kadang-kadang perubahannya tuh sakit ya kan, perubahannya tuh luar biasa gitu, kayak ulat jadi kepompong, diem sekian lama baru jadi kupu-kupu. Nah itu kan ada transformasi, ada perubahan yang bener-bener tuh kayak wow luar biasa. Waktu dari ulat jadi kepompong itu pasti mungkin sakit ya, karena kan kepompong tuh kayak dia dibungkus gitu kan, tapi begitu kepompongnya kebuka dan dia jadi beautiful butterfly gitu, jadi kupu-kupu yang cantik, dan saat itulah kamu tahu, oh ini toh artinya, oh ini loh kenapa saya harus bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu kan. Juga misalnya seperti ini mutiara, dia itu harus sakit loh, di dalamnya tuh harus ada misalnya kayak pasir yang masuk ke dalam itunya tuh kerangnya itu, tiramnya itu, sampai dia bisa menghasilkan mutiara. Sakit loh itu, tapi hasilnya kan luar biasa. Seperti juga emas, seperti juga besi yang ditempa, emas yang dilebur dan lain sebagainya, proses yang menyakitkan, tapi hasilnya dibilangkan the best is yet to come, yang terbaik belum datang. Dibutuhkan transformasi. Cuma seminggu Mbak Lucy, belum tentu bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, atau lebih dari itu. We never know. Saya bicara ini karena saya mengkotak-kotakan, oke, ini bacaan untuk minggu depan gitu. So transformasi itu sudah terjadi di dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan saya, tapi mungkin akan terus berlangsung, dan minggu depan itu kayak makin prosesnya tuh makin kalian jalani gitu, dan itu memang harus dijalani di dalam kehidupan kalian untuk sesuatu yang besar, mimpi yang besar.
Mimpi kalian harus besar. Siapapun kalian yang nonton ini, Virgo, mimpi kalian harus besar. Ngapain mimpi kecil-kecil? Bintang di langit tuh tinggi jauh. Cantolin salah satu di bintang-bintang itu. Atau mau cantolin banyak juga nggak apa-apa. Oke, tapi fokus dengan satu hal ya. Oke, boleh share mimpi kalian. Saya doakan yang terbaik aja untuk kalian ya. Oke, beberapa oracle card lagi dari Archangel. Relationship harmony dari Raquel. Oke, untuk urusan percintaan. Archangel Raquel bilang, we angels are opening the heart for everyone involved. Para angel atau malaikat pelindung membuka hati mereka untuk semua orang yang ada di dalam hubungan ini. Arguments and conflict are being resolved now. Oke, minggu depan yang berkonflik dengan pasangannya, nggak relate untuk saya, tapi mungkin bisa terjadi karena belum. Tapi untuk saat ini tidak ada konflik dengan pasangan saya, so ya kalaupun nanti ada konflik dan itu bisa resolve ya, itu bisa diselesaikan dengan baik-baik. Oke, so kalau kalian memang berkonflik dengan pasangan kalian, bisa diselesaikan dengan baik minggu depan. Oke, yang nggak berkonflik ya jangan bikin konflik lah ya, udah baik-baik aja kok, apalagi yang LDR kayak saya. Oke, dari Angels Message ada Desire, Desire ya. No condition aren't favorable right now. Keadaan mungkin tidak enak ya saat ini. Okay. Wait or look into other option and ask the angel to help, guide, and comfort you. Tunggu atau lihat opsi lain. Dan minta bantuan dari malaikat pelindung. Itu kalau kalian percaya malaikat pelindung. Kalau tidak apa-apa. Percaya sama Tuhan aja. Apapun agama dan kepercayaan. Nggak usah ngomongin agama dan kepercayaan di sini ya. Soalnya tarot nih. Di agama mana ada tarot? Oke, jawab sendiri. Ini yang terakhir, Monology Oracle Card. Ya my dear, itu ya yang saya lagi WhatsApp di situ. You and your loved one are safe. Oke. Kalian dan orang-orang yang kalian cintai aman. Aman terkendali minggu depan. So aminin aja yang baik-baik ya my dear Virgo. Ini adalah bacaan kalian untuk minggu depan. Kita ketemu lagi ya di video-video mendatang. Saya akan bikin beberapa video hari ini untuk seminggu di depan. So tetap berbahagia ya, tetap semangat, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye.